Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Ratna dalam video pembelajaran matematika. Ingat, matematika mudah, matematika tidak susah. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang aturan rantai. Nah, inilah yang dimaksud dengan aturan rantai ya. Misalkan Y sama dengan fungsi F dalam kurung UX, atau jika dituliskan dalam fungsi komposisi F bundaran UX ya, dengan fungsi F dan fungsi U mempunyai turunan, maka turunan F terhadap X itu adalah Y aksen sama dengan dy per dx, artinya turunan Y terhadap fungsi X, turunan Y terhadap variabel X itu sama dengan dy per du, turunan Y terhadap variabel U dikali turunan U terhadap variabel X. Ya. Nah, perhatikan di sini ada yang sama ya, du sama du. Nah, ini kalau kita bagi, maka hasilnya 1 ya, jadinya bisa hilang ini, sehingga kembali menjadi dy per dx, atau kembali ke apa yang kita minta, yaitu turunan Y ya, turunan Y terhadap variabel X atau dy per dx. Jadi fungsinya di sini du-nya adalah sebagai rantai ya, yang mengkaitkan dy-nya dan dx-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan contoh berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan turunan pertama Y sama dengan sin 8X. Nah, jadi di sini kita misalkan ya 8X-nya sebagai U ya, jadi U-nya 8X. Nah, maka turunan dari U terhadap variabel X itu ditulis du per dx atau sama aja dengan U aksen ya. Turunan dari U ya, turunan dari 8X adalah 8 ya. Kemudian ya, Y-nya kan soalnya tadi sin 8X. Nah, 8X-nya sudah kita ganti dengan U, sehingga Y-nya sekarang menjadi sin U. Nah, sekarang kita akan menentukan turunan ya, turunan Y terhadap U. Ya, turunan Y terhadap variabel U, atau ditulis dy per du ya, sehingga turunan sin U adalah cos U. Ya. Kemudian kita masukkan kepada rumus aturan rantainya ya. Jadi Y aksen itu sama dengan dy per dx ya, turunan Y terhadap variabel X, ini yang akan kita cari ya, karena di sini kan diminta mencari turunan Y, variabelnya adalah X ya. Jadi di sini ditulis dy per dx. Nah, dy per dx tadi kita uraikan menjadi dy per du dikali du per dx. Nah, dy per du-nya ya, dy per du-nya adalah cos U. Nah, kita tulis di sini cos U. Kemudian du per dx-nya ya, ini adalah 8 ya. Kita tulis di sini 8 ya. Nah, jadi cos U kali 8. Cos U kali 8 adalah 8 cos U. Nah, sekarang kita tinggal mengganti nilai U-nya tadi ya. U yang pertama kita misalkan tadi, U-nya adalah 8X ya. Jadi U-nya diganti dengan 8X, sehingga turunan pertama Y sin 8X adalah Y aksen sama dengan 8 cos 8X. Nah, sekarang contoh kedua ya. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 2 cos 3X min 4. Nah, sama seperti tadi ya. Di sini 3X min 4-nya kita misalkan dengan U ya. Nih, sehingga kita peroleh turunan U-nya ya, turunan 3X itu adalah 3 ya. Kemudian karena tadi 3X min 4-nya kita misalkan dengan U, sehingga di sini fungsi Y-nya menjadi fungsi 2 cos U. Nah, baru kita cari lagi turunan dari Y terhadap variabel U-nya. Turunannya adalah ya 2 cos U, turunannya 2 tetap ya. Kemudian turunan cos U adalah min sin U. Sehingga 2 kali min sin U sama dengan min 2 sin U ya. Nah, sekarang kita masukkan kepada rumus aturan rantainya ya. Kita ganti dy per du dan du per dx-nya.
tadi dy per du-nya ya, dy per du-nya adalah min 2 sin u. Ya, kita ganti di sini min 2 sin u. Kemudian du per dx-nya adalah 3 ya. Nah, kita kali min 2 kali 3 hasilnya min 6. Kemudian sin u-nya kita ganti menjadi 3x min 4 ya, seperti di awal tadi u-nya adalah 3x min 4. Sehingga turunan pertama dari y sama dengan 2 cos 3x min 4 adalah y aksen sama dengan min 6 sin 3x min 4. Sekarang kita lanjut ke contoh ketiga. Tentukan turunan pertama dari y sama dengan sin pangkat 5 3x ya. Perhatikan di sini ada 3 bagian di sini ya. Nih, mulai dari pangkat ya, kemudian ada sin, kemudian ada 3x. Nah, makanya di sini untuk permisalan kita bagi menjadi 3 ya. Mulai dari yang terkecil ya, di sini 3x ya. Komponen yang terkecil yaitu 3x di sini kita misalkan dengan P. Ya, jadi P sama dengan 3x, maka turunan P terhadap variabel x ya atau turunan 3x itu adalah 3 ya, turunan 3x adalah 3. Kemudian kita lanjut ke depannya ya, di sini sin ya, sin 3x. Nah, kita misalkan sin 3x ini adalah u ya. Nah, tadi 3x sudah kita ganti dengan P, sehingga sin 3x-nya menjadi sin P. Nah, maka turunan P terhadap variabel U atau dP per du, ya, turunan sin P adalah cos P, ya, turunan sin adalah cos. Jadi, kalau sin P, turunannya cos P. Kemudian lanjut lagi ke depannya, ada pangkatnya, pangkat 5, ya, dimana di sini Y sama dengan sin pangkat 5 3x. Nah, sin 3x tadi sudah kita ganti dengan U, sehingga menjadi U pangkat 5. Nah, turunan Y terhadap variabel U atau dy per du, ya, turunan U pangkat 5 adalah 5 dikali U pangkat 5 kurang 1, atau menjadi 5 U pangkat 4. Nah, di sini kita sudah mencari turunan setiap variabelnya ya. Nah, sekarang kita masukkan kepada rumus aturan rantainya. Ya, Y aksen sama dengan dy per dx, ya, kita uraikan menjadi dy per du dikali du per dp dikali dp per dx. Nah, dy per du tadi hasilnya adalah 5u pangkat 4. Ya, kita tuliskan 5u pangkat 4. Kemudian du per dp-nya adalah cos u. Ya, kita tuliskan di sini cos u. Kemudian dp per dx-nya, ya, dp per dx-nya adalah 3, ya. Nah, kemudian kita tuliskan 3. Nah, tinggal kita selesaikan, ya. Nah, di sini ada konstanta 5 dan 3. 5 kali 3 sama dengan 15. 15 u pangkat 4 dikali cos P. Nah, tinggal kita ganti variabelnya, ya. U tadi variabel U adalah sin 3x. Jadinya di sini U-nya kita ganti menjadi sin 3x, jadi sin pangkat 4 3x. Kemudian P-nya juga kita ganti, ya. P-nya tadi adalah 3x. Nah, jadi di sini kita ganti P-nya dengan 3x. Sehingga hasil akhirnya adalah 15 sin pangkat 4 3x dikali cos 3x. Jadi inilah hasil turunan dari Y sama dengan sin pangkat 5 3x. Jadi turunannya adalah Y aksen sama dengan 15 sin pangkat 4 3x dikali cos 3x. Nah, sebenarnya soal tadi bisa kita turunkan dengan cara yang lebih singkat ya. Tapi konsepnya tetap sama, tapi dalam penulisan kita tidak menuliskan turunannya bertahap seperti tadi ya, tapi di sini langsung kita gabung menjadi satu kesatuan. Nah, perhatikan lagi soalnya tadi Y sama dengan sin pangkat 5 3x. Ya, soal ini bisa kita rubah bentuknya menjadi sin 3x pangkat 5. Nah, ini akan memudahkan kita melihat cakupan-cakupannya ya.
Nah, perhatikan di sini ya, cakupan yang paling luas tentunya adalah pangkat ya, karena di sini pangkat di sini merupakan pangkat dari sin 3x-nya ya. Jadi sin 3x ini bagian dari sin 3x pangkat 5. Jadi cakupan yang paling luas adalah pangkatnya. Kemudian urutan kedua adalah sin di sini ya, sin ya. Nah, terakhir adalah 3x karena 3x merupakan bagian dari sin-nya tadi ya, karena 3x merupakan sudut ya yang tercakup dalam sin ya. Nah, jadi kita menurunkannya bertahap dari cakupan yang paling luas sampai yang paling kecil ya. Nah, kita turunkan satu persatu ya. Jadi turunannya y aksen sama dengan dari pangkatnya tadi sin 3x pangkat 5, maka turunannya adalah 5 sin pangkat 4 3x ya. Karena di sini pangkat turunannya pangkat kurang 1 ya. Jadinya di sini 4 ya. Jadi 5 kurang 1 4. Nah, kemudian lanjut lagi ke cakupan yang berikutnya sin 3x. Sin 3x turunannya adalah cos 3x. Terakhir, sudutnya 3x, turunan 3x adalah 3. Nah, ya kita peroleh sudah turunan dari soal tadi. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Di sini ada konstanta 5 dan 3. Ya, 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Ya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 15 sin pangkat 4 3x dikali cos 3x. Jadi inilah turunan dari y sama dengan sin pangkat 5 3x ya. Nah, untuk soal-soal yang lain juga kalian bisa selesaikan dengan cara seperti ini. Jadi kalian lihat urutannya dari cakupan yang paling luas sampai yang paling kecil. Kita turunkan satu per satu ya. Jadi bisa langsung digabung ya sehingga kita peroleh hasilnya. Demikian penjelasan Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.